Lalu firman-Nya kepadaku, apa katanya? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang dan katakanlah, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah apa? Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yang berikutnya yang saya mau sampaikan, dari cara Tuhan memulihkan, cara Tuhan membangun atas dasar firman-Nya. Saya ulang, Tuhan membangun di atas dasar firman-Nya. Makanya kalau engkau khawatir, kalau engkau takut, kalau engkau khawatir tentang keuanganmu, Alkitab bilang sambil disiapkan Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang keuanganmu. Jangan khawatir tentang masa depan anak-anakmu. Filipi 4 ayat 6 boleh ditampilkan. Jangan khawatir tentang masa depan anak-anakmu, tentang masa depan bisnismu. Amin. Jangan khawatir tentang rumah tanggamu. Jangan khawatir tentang suamimu. Diteleponin mulu, Pak ada di mana sih? Jangan khawatir tentang anak-anakmu, tentang apapun juga. Tetapi dibilang apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena ada sesuatu yang mau Tuhan bangun ketika engkau khawatir. Apa yang mau Tuhan bangun? Tuhan mau engkau tenang. Tuhan mau engkau gak khawatir. Damai sejahtera Allah. Ayat 7 bilang, kalau engkau udah doa nih, udah curhat sama Tuhan, pelong rasanya, lega rasanya. Amin. Pelong rasanya. Lalu Tuhan bilang, ayat 7, tampilkan ayat 7 bilang apa di sana? Maka damai sejahtera yang bukan gak masuk akal, melampaui akal kita. Kita gak ngerti, tapi kok bahagia banget ya, damai banget ya. Melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Makanya ayat 8 bilang begini, pikirkanlah. Ayat 8 boleh dibuka. Ayat 8 bilang apa? Pikirkanlah. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang, siapa yang benar? Yesus. Semua yang mulia siapa? Yesus. Janji Tuhan, firman Tuhan. Semua yang adil, apa itu? Yesus, tentang Yesus. Semua yang suci tentang Yesus. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Yesus buat mujizat, Yesus jawab doa. Pikirkan semua itu. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Karena iblis coba bangun ketakutan di hidup kita. Iblis coba bangun intimidasi di hidup kita. Iblis coba menakut-nakuti kita. Waktu saya bilang kemarin iblis coba menakuti saya. Saya lagi bukan bilang iblis coba menakuti saya. Lalu dia datang dalam bentuk seperti kuntilanak. Hihihi gitu. Enggak. Dia menakutinya di mana? Di pikiran. Gimana belum bayar mobil? Gimana belum bayar rumah? Gimana belum bayar panci? Ya kan, panci selalu ada sama Pendeta Mario, ya kan? Kemarin anak-anak failed, anak-anak gagal, gimana nih? Gimana? Apa kata orang? Iblis coba bangun ketakutan. Iblis coba bangun kecemasan. Iblis bangunnya di mana? Di pikiran. Makanya kasih ruang di pikiranmu untuk firman Tuhan. Biar Tuhan bangun apa tadi? Ayat 7, damai, sejahtera, kelegaan. Waktu iblis coba bangun itu, kasih firman. Tuhan bilang, Tuhan tahu masa depanku. Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Aku gak takut, iblis pergi. Karena Tuhan bilang ini. Karena Tuhan bilang, aku bukan meminjam, aku memberi pinjaman. Utangku pasti lunas. Aku pasti dipelihara, burung pipit di udara dipelihara. Damai sejahtera. Tuhan bangun itu. Dan Tuhan mau saudara ngerti, saudara gak ditipu lagi sama iblis. Saudara gak fokus sama apa yang saudara gak punya. Karena ini selalu jebakannya iblis. Tuh tetangga udah punya TV baru, Pak. Udahlah jangan jujur amat, Pak, di kerjaan. Bengkok-bengkok dikit lah supaya bisa beli TV baru, mobil baru. Iblis selalu masuknya di pikiran. Iblis selalu kemudian kasih tahu yang kita nggak punya. Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu nggak diperdaya oleh ular sama seperti Hawa diperdaya. Fokus sama apa yang dia nggak punya. Iblis bilang, bukankah semua buah boleh dimakan? Bukankah semua pohon di taman ini buahnya boleh dimakan? Padahal iblis nggak mau fokus sama boleh dimakan. Iblis mau fokus sama yang nggak boleh dimakan, yang Hawa nggak punya. Sehingga Hawa mikir, enggak,
nggak semua pohon buahnya boleh dimakan. Ada yang nggak boleh. Nah ini masuk jebakan nih. Ada yang aku nggak punya. Aku nggak boleh makan satu buah itu. Nah fokus sama satu buah itu. Waktu fokus sama yang nggak boleh, fokus sama yang nggak dipunyai. Padahal yang dipunyai jauh lebih banyak. Kehilangan semuanya. Yesus mau bangun sesuatu di hidupmu. Jangan fokus sama yang kau nggak punya, tapi fokus sama apa yang kau punya. Karena anak bungsu di Lukas 15, anak bungsu, dia mikirin yang dia nggak punya. Dia pikir dia nggak punya harta. Makanya dia bilang sama papanya, "Papa, bagi hartanya, udah bagi warisannya." Papanya baik, udah walaupun belum meninggal, dia harusnya wasiatnya pembagiannya setelah papanya meninggal. Tapi papanya bilang, "Ya udah bagi hartanya." Dibagi hartanya. Sekarang anak bungsu punya banyak. Waktu punya banyak, pergi jauh dari rumah bapak. Punya banyak jauh dari bapak, nggak ada gunanya, habis semua hancur. Tapi waktu nggak punya apa-apa, dia balik ke rumah bapak. Nih lihat nih, poin yang Yesus ajarkan. Ini perumpamaan, ini bukan kejadian sungguhan. Ini perumpamaan Yesus. Tapi Yesus kasih perumpamaan ini sedang ajar kita sesuatu. Yesus sedang bangun sesuatu di hidup kita lewat perumpamaannya. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Anak bungsu ini pergi, punya banyak, tapi jauh dari rumah bapak, habis semua. Dia sekarang nggak punya apa-apa, balik ke rumah bapak. Dia minta ampun. Bapak, ampuni aku. Aku telah berdosa terhadap bapak dan terhadap sorga. Kalau saudara baca ayat berikutnya, bapaknya nggak hiraukan permintaan maafnya. Bukan bapaknya nggak maafin. Bapaknya, Yesus mau kasih tahu bahwa yang penting di mata Bapa bukan tentang minta maafnya, bukan tentang itunya, tapi kamu ngerti kalau jauh dari rumah Bapa kamu habis semuanya, punya banyak pun gak ada guna. Tapi kalau kamu ke rumah Bapa, begitu kamu pulang, bapaknya bilang begini, ambil jubah yang terbaik, pakaikan dia sandal, kasih dia cincin, kita sembelih lembu tambun, kita buat pesta yang besar. Dia nggak punya apa-apa. Anak sulung bilang begini, aku nggak pernah dibuatin pesta. Bapaknya bilang, selama kamu bersama aku, kamu punya semua. Jauh dari rumah bapak kita, sia-sia. Tapi di dekat Tuhan, saya percaya saudara sedang dekat Tuhan hari ini. Amin. Dan ketika saudara dekat Tuhan, jangan mau ditipu iblis lagi fokus sama apa yang saudara nggak punya. Karena kalau saudara fokus sama apa yang saudara nggak punya, justru habis semua. Tapi syukuri apa yang kau punya. Engkau sudah punya semua. Di dalam Yesus engkau sudah punya semua. Tuhan sedang bangun sesuatu di hidupmu. Engkau sudah punya semua. Kalau mau tepuk tangan yang biasa. Jangan biasa. Tuhan bangun step by step di hidupmu. Maka ketika Yeskiel bernubuat di ayat yang ke-7, dibilang apa di sana? Yeskiel 37 ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama lain. Enggak langsung ya. Enggak langsung jadi manusia utuh hidup lagi. Enggak. Tulang-tulangnya dulu ketemu. Pak, saya belum sembuh, Pak. It's okay. Saya bukan bilang saudara sakit selamanya. Enggak. Sakitmu enggak untuk selamanya. Tapi sementara engkau masih sakit belum sembuh, ada sesuatu juga yang Tuhan bangun di sana. Tuhan lagi bangun step by step. Tuhan bukan cuma mau kasih jawaban doa yang indah. Tuhan mau jadikan hidupmu indah. Saya ulang, Tuhan bukan cuma mau kasih jawaban doa yang indah. Tuhan mau jadikan hidupmu indah. Tulangnya berdekatan dulu. Satu sama lain bertemu. Kemudian ayat berikutnya, sedang aku mengamati, lihat, urat ada. Baru tumbuh, setelah tulang ada urat. Saya percaya batu demi batu Tuhan sedang susun di hidupmu. Tapi pas saya belum alami ini, doa saya belum dijawab. Di satu sisi doamu nggak dijawab, di sisi yang lain ada sesuatu yang Tuhan bangun di hidupmu. Makanya kita nggak perlu kecewa. Kemarin saya ditanya sama anak muda, suka duka dalam pelayanan apakah? Saya bilang di dalam pelayanan ada suka duka. Ada waktu saya difitnah di pelayanan, ada waktu saya kesel dalam pelayanan, ada waktu saya marah dalam pelayanan. Tapi saya mau bilang, dukanya cuma satu, kebahagiaannya 200. Karena Tuhan kasih kompensasi yang lebih banyak. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi di hidupmu, di sisi lain Tuhan bangun sesuatu di hidupmu. Amin. Kemudian dikatakan apa di sana? Setelah urat ada daging tumbuh, ya kan? Siapa yang percaya
Keuanganmu akan dipulihkan secara dahsyat luar biasa. Boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya, kesehatanmu akan dipulihkan dahsyat secara luar biasa. Boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya, bisnismu, usahamu, rencanamu akan Tuhan jawab secara luar biasa. Boleh angkat tangannya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, sabar. Tuhan sedang bangun step by step, satu demi satu di hidupmu. Amin. Langit dan bumi nggak langsung jadi begitu saja. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ikutin aja jalannya. Rutenya Tuhan, rute yang terbaik. Kita mau pakai rute kita. Itu baik rute kita. Tapi Tuhan kasih rute yang jauh lebih baik dari rutenya kita. Nah, Tuhan jadikan sesuatu yang indah, membangun di hidup kita. Daging mulai tumbuh, kulit menutupinya. Tuh, step by step. Dari tulang, urat, daging, sekarang kulit. Tapi mereka belum bernafas. Kalau saudara baca ayat 10, lalu aku bernubuat, kasih nafas kepada mereka sehingga mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat, kata suatu tentara yang sangat besar, ini gambaran sesuatu yang kuat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang megah, bangunan yang Tuhan bangun. Tapi asalnya dari mana? Di ayat 1 dan 2, tulang yang kering. Dari kegagalan, dari kesalahan, dari kelalaian, dari perlakuan buruk orang. Tenang, Tuhan gak pakai bahan-bahan yang bagus. Tuhan bisa pakai bahan yang udah hancur, udah gak diperhitungkan, udah gak berharga. Tapi Tuhan di sana membangun kembali. Sehingga hari ini apapun yang terjadi di hidup kita, ini yang kita imani, ini yang kita percaya. He is still a will.